Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Dan iya, series Bokkenger sudah tamat. Maka dari itu, kita akan membuat tier list dari per karakternya. By the way, tier list ini berdasarkan ya pendapat gua ya. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri, ya kalian bisa tulis di kolom komentar versi kalian sendiri. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada 12 karakter, seharusnya 13. Cuman karena quester ini gue jadiin satu aja, ya jadi cuma ada 12 karakter. Ada Akashi, ada Eiji, ada Gaja, Gekko, Masumi, Natsuki. Quester yaitu Gai dan juga Rei, Ryuwon, Sakura, Shizuka, Masumi, dan terakhir ada Yaiba. Ya kita mulai dari paling kiri aja kali ya, Akashi. Gua S sih, sumpah. Soalnya gua ngerasa gua pribadi udah lama banget gak nonton Super Sentai yang dimana Red-nya itu bener-bener berperan sebagai leader. Karena beberapa tahun belakangan ini gua nonton Super Sentai ya Red-nya itu cuman kayak as a friend doang. Aura leadernya kurang lah. Jadi pada saat gua nonton Bokkenger terus lihat Akashi, itu beneran fresh banget sih. Lalu berikutnya ada Eiji A kali ya, karena menurut gua Eiji keren sih, dia keren, terus tujuannya jelas. Ya pokoknya si Eiji ini emang tipikal Six Sentai yang full aja lah. Tapi gue cukup suka dengan penyelesaian waktu Eiji versus Oga, dimana disitu tuh si Eiji beneran berperan sebagai pemburu Ashu ya, bukan Boken Silver. Lalu berikutnya ada Gaja. Sumpah, Gaja sebagai villain utama ya, maksudnya sebagai villain yang pertama kali dateng, bahkan sebagai last boss juga, yang dimana si Gaja evolusi jadi Gaja Dom. Sumpah, kayaknya gue bakal taruh di C deh, karena menurut gue pribadi peran Gaja tuh random banget coy. Sebagai villain dia itu sama sekali tidak semengerikan itu, apalagi sebagai last boss, ya ampun. Sumpah, menurut gua pertarungan final dari Bokkenger ini, yaitu antara Bokkenger melawan Gaja yang sudah berevolusi menjadi Gaja Dom, itu rasanya kentang banget, nggak ada epic-epicnya sama sekali. Bahkan kalau mau dibandingin dengan versi Power Ranger-nya, dimana si Florius sebagai last bossnya itu lebih epic battle-nya. Si Gaja terlihat menyeramkan ya di arc terakhir doang, itu pun karena dia nyiptain Desperado sama menggunakan 3 Gordo Machine. Selain itu Gaja beneran menurut gua sampah banget sih. Lalu berikutnya Gekko ini gue taruh di mana? Gue taruh di B sih. Soalnya bisa dibilang kalau menurut gue pribadi si Gekko ini dia nggak jahat banget, tapi dia pun emang bukan yang baik. Dia itu pengen Dark Shadow ya buat ngumpulin uang doang, bukan yang pengen kehancuran terus nyakitin manusia, bukan yang terlalu kayak gitu. Tapi si Gekko ini emang pengen Dark Shadow tetap ada di balik bayangan, terus dia cuman kayak butuh uang doang, dan tujuan dia nyari-nyari Precious juga kan buat dijual lagi sebenarnya. Tapi kehadiran si Gekko daripada Gaja, serius gue lebih suka Gekko sih. Bahkan momen-momen dia dengan Natsuki ya sebelum akhirnya si Gekko ini berubah jadi versi monsternya, itu menurut gue momen yang masih wholesome sih. Lalu berikutnya Masumi jangan ditanya, S paling depan coy. Akashi ini ada di bawah Masumi. Kalau menurut gue perkembangan karakter Masumi ini serius gila banget, bagus banget. Dari mulai yang awalnya tuh cuman anak baru yang pengen ngalahin si Akashi, terus akhirnya dia bisa bersatu atau merasa berteman dengan anggota Bokkenger lainnya, lalu harus berhadapan dengan rival yaitu si Yaiba, juga sempat tersesat ke dalam jalan kegelapan, tapi pada akhirnya dia kembali
dan malah menjadi seorang leader baru dari Bockenger. Emang terlalu keren sih karakter dari si Masumi ini. Lalu berikutnya Natsuki. Natsuki gua taruh di A sih. Bisa dibilang Natsuki adalah satu karakter di Bockenger yang penuh dengan misteri. Di awal-awal aja kita cuma dikasih tahu kalau si Natsuki ini ditemuin sama si Masumi. Identitas dirinya yang sebenarnya pun gak ada yang tahu. Dan tiap episode biasanya cuma dikasih spill sedikit-sedikit gitu doang loh tentang identitas aslinya. Sampai pada akhirnya terkuak kalau si Natsuki ini adalah keturunan dari Lemuria, yaitu bangsa maju yang ada di masa lalu. Tapi karena bangsa tersebut itu mau hancur, akhirnya si bayi Natsuki ini dikirim ke masa depan untuk bisa hidup dengan bebas. Tapi ya gitu, setelah arc si Natsuki ini beneran kelar ya, udah di-reveal dari Putri Lemuria lah, terus dia kayak punya kekuatan besar. Di episode-episode berikutnya dia kayak kehilangan spotlightnya gitu loh. Lalu berikutnya Quester. Quester ini gua taruh mana ya? C juga. Wait, ini kayaknya gajah gua taruh D deh paling bawah. Dan untuk Quester gua taruh C ya, karena menurut gua Quester ini dia itu cuman pengen have fun ngancurin umat manusia doang sih. Terlebih Guy ya, Guy itu yang hijau ya, dia menurut gua dia doang yang paling bagus karena punya story tersendiri dengan si Eiji. Sedangkan untuk Rei nih yang kuning, padahal dia waktu awal dibangkitin disebut sebagai salah satu Ashu terkuat. Tapi selama episode berjalan, peran Rei ini menurut gue malah kayak kurang banget. Yang bener-bener ngangkat Quester itu ya Guy dan juga robot-robotnya yang keren banget. Sisanya ya udah biasa aja sih Quester ini. Lalu berikutnya Ryuwon. Ryuwon ini gua taruh A sih, sumpah. Menurut gua Ryuwon itu salah satu villain yang cukup bagus ya. Dia itu pada awalnya umat manusia biasa. Bahkan profesinya pun ya sama seperti Bockenger, yaitu petualang. Tapi si Ryuwon ini bisa dibilang petualang yang rakus akan kekuatan dan sebagainya. Sampai pada akhirnya si Ryuwon ini malah bereksperimen untuk menciptakan umat naga. Bahkan bisa dibilang juga si Ryuwon ini adalah gambaran dari Akashi kalau si Akashi ini tersesat. Karena ya bisa dibilang Akashi ini versi baiknya dan Ryuwon ini versi salah jalannya lah. Terus juga setiap battlenya gua suka banget karena bisa dibilang Ryuwon itu yang pertama kali ngincer harta Lemuria, yang akhirnya malah berujung ke plotnya si Natsuki. Terus final battlenya si Ryuwon juga gua suka waktu battle dengan Akashi. Bahkan kan pada akhirnya si Ryuwon ini kembali lagi menjadi ke form manusianya. Tapi kayaknya di akhir si Ryuwon ini gak selamat deh, soalnya kan terjebak dalam ledakan di gedung SGS. Lalu berikutnya ada si Sakura. Sakura sumpah menurut gua, walaupun gua suka ya, dia kurang sih secara porsi cerita ya. Dia ini kan ya bisa dibilang dari anggota keluarga tersohor, yaitu dari keluarga Nishinori. Terus dia cabut dari keluarganya, gabung menjadi pasukan anggota spesial, dan terakhir barulah dia direkrut sebagai anggota Bockenger. Tapi selain itu gak ada yang menonjol lagi sih dari Sakura selain emang kepintarannya, kecantikannya. Lalu berikutnya Shizuka. Shizuka ini di C. Ya bisa dibilang emang Shizuka ini salah satu karakter komedi di Bockenger sih. Karena kan ya setiap dia muncul sifatnya kekanak-kanakan, terus juga cuman ngeledekin doang. Momen epic dia itu cuman pada saat berubah menjadi monster formnya. Selain itu ya udah dia cuman ngerusuh kecil gitu doang. Lalu berikutnya Sota. Sota. Sumpah Sota sama sih, gue bingung antara C atau D. Cuman Sota ini tidak seburuk gajah. C sih, di bawah Shizuka.
Si Sota ini bisa dibilang ya kasusnya sama kayak Sakura. Dia porsi cerita developmentnya kurang banget. Sota ini kan bisa dibilang dia itu dulunya mantan spy ya, atau anggota mata-mata. Dan selain itu yang kita tahu dari Sota, dia itu ya cuman seorang playboy. Ya udah, kurang banget deh Sota ini. Lalu yang terakhir, Yami no Yaiba. Yami no Yaiba ini gua taruh di mana ya? A sih, antara A atau S sih. Kayaknya A deh. Di atas Natsuki ya. Yami no Yaiba salah satu villain yang secara desain udah jelas dia keren banget. Cara bertarungnya juga dia cukup unik ya. Ninja terus pakai serangan origami. Terus sebenarnya kenapa gua bisa taruh si Yaiba lebih atas dari si Ryuon, karena ya si Yaiba ini punya plot twist tersendiri. Dia ini awalnya anggota Dark Shadow bersama dengan Gekko dan juga Shizuka. Bahkan dia sendiri yang bilang kalau dia gabung dengan Dark Shadow, dia itu berharap kekuatan kegelapan dalam dirinya tuh bakal terus bertambah. Tapi setelah si Yaiba ini merasa kalau gabung sama Dark Shadow ini sia-sia, dia langsung ngehianatin Gekko dan Shizuka. Dan juga bisa dibilang karakter Yaiba ini adalah salah satu faktor pendukung yang ngebuat karakter Masumi menjadi keren banget di Bockenger. Si Yaiba ini selalu ngehasut Masumi buat masuk ke jalan kegelapan. Dan ya, jadi ini adalah tier list gua untuk karakter-karakter dari series Bockenger. Jadi di S itu ada Masumi dan Akashi. Lalu di A-nya ada Eiji, Yaiba, Natsuki, dan Ryuon. B-nya itu ada Gekko sama Sakura. C itu ada Quester, Shizuka, dan Sota. Dan terakhir D yang paling ampas menurut gua ada Gajah. Dan ya sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton video kali ini. Kalau kalian punya versi kalian sendiri, coba ya tinggal tulis di kolom komentar di bawah aja. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Ciao.